dulu ya untuk mendukung channel kami. Terdapat beberapa versi kisah Raja Namrud, namun kesemuanya menceritakan hal yang sama, yaitu Raja Namrud yang sombong dan angkuh. Dalam literatur Islam dan Yahudi, Raja Namrud adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh. Dengan silsilah lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh. Raja Namrud merupakan anak dari Raja Kan'an. Ketika Namrud lahir, Raja Kan'an tidak menghendaki kelahiran bayi Namrud, karena Raja Kan'an berfirasat bahwa Namrud akan mengambil kekuasaan darinya. Raja Kan'an berkata, bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati. Lalu bayi Namrud dilemparkan ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauh. Akhirnya bayi itu dibuang ke sungai. Bayi merah itu terbawa arus sampai ke sebuah sumur. Karena kuasa Allah, maka ada seekor macan tutul betina menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa bayi Namrud tersebut dan merawatnya. Mereka memberinya nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Hal tersebut membuat Kan'an cemburu dan ingin membunuhnya. Waktu itu Raja Kan'an tidak tahu bahwa Namrud adalah anak kandungnya, dan Namrud juga tidak mengetahui bahwa Kan'an adalah ayahnya. Raja Kan'an mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk melumpuhkan Namrud. Terjadilah perang antara tentara Kan'an dan relawan Namrud. Kan'an kalah dan terbunuh, sehingga Namrud menguasai kerajaannya dan menjadi raja. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel yang menjulang tinggi. Karena semua itu dia lupa diri dan mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Raja Namrud sezaman dengan Nabi Ibrahim. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud. Ditanyalah, siapakah Tuhanmu? Nabi Ibrahim pun menjawab, Tuhanku ialah yang maha menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud kembali mengatakan, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku dapat menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya. Mendengar Nabi Ibrahim menjawab itu, Raja Namrud hanya terdiam dan mengusirnya. Nabi Ibrahim pun pulang. Bahkan dalam suatu kisah, Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung dan berhala Raja Namrud, membuatnya sangat marah, dan Nabi Ibrahim pun ditangkap. Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu patung yang paling besar. Nabi Ibrahim berkata, patung yang besar itulah yang menghancurkan patung-patung kecil itu. Dengan perasaan marah, Raja Namrud berkata, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain? Dengan jawaban seperti itu, Nabi Ibrahim pun berkata, nah, jika raja beranggapan bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa raja menyembahnya? Melihat jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud marah besar dan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Namun bara api menjadi sejuk bagi Nabi Ibrahim karena kuasa Allah, dan menjadi salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu tidak mempan dibakar. Lalu Allah mengazab Raja Namrud dengan mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya, sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk itu. Nyamuk tersebut menghisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud, dan semua pasukannya mati. Raja Namrud berlari dan bersembunyi, namun nyamuk telah masuk lewat telinganya dan bersarang di otaknya, membuat Raja Namrud merasakan sakit kepala selama 40 hari. Lalu dia memukul kepalanya sendiri saking sakitnya, hingga Raja Namrud mati dalam keadaan sekarat. Dalam kisah agama Kristen, Raja Namrud merupakan anak dari Kus, yaitu cucu Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan ibunya adalah Samiramis. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Sehari setelah berhubungan suami istri dengan Samiramis, ayahnya meninggal dunia. Saat Namrud lahir, ia tidak mempunyai ayah. Ibunya adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana. Ketika Namrud dewasa, dia menyukai ibunya sendiri, yaitu Samiramis. Sehingga
mereka pun menikah dan melanggar kodrat sebagai manusia.